Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM F1G1222026 dari kelas R002. Izin Pak untuk mempresentasikan UAS dari Kimia Fisik. Termodinamika. Termodinamika itu berkaitan dengan perubahan dan pengamatan makrosskopis yang berskala besar. Termodinamika itu dapat dinyatakan dalam 4, yaitu suhu dilambangkan dengan T, energi dilambangkan dengan U, elektrofis dilambangkan dengan S, panas dilambangkan dengan Q. Termodinamika itu menyangkut hubungan antara sifat massa materi. Termodinamika statistik berusaha menjelaskan sifat-sifat curah tersebut dalam kaitan dengan atom-atom penyusunnya. Prinsip termodinamika. Prinsip termodinamika ini yang pertama itu mengubah formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Di sini dia mengubah formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika tersebut. Yang kedua, mengevaluasi. Dia mengevaluasi sifat dan fungsi termodinamika tersebut. Dia mengevaluasi gimana sifatnya dan fungsi dari termodinamika tersebut dengan melakukan analisis pada formulasi yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Dia melakukan analisis pada formulasi yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Yang ketiga yaitu penyelesaian masalah termodinamika. Dia menyelesaikan masalah termodinamika dengan dukungan pengetahuan. Dia menyelesaikan proses termodinamika itu dengan dukungan. Sistem termodinamika itu merupakan suatu kesatuan massa zat yang membentuk suatu komponen. Sistem termodinamika itu apa? Suatu kesatuan massa zat yang membentuk suatu komponen, yang mana massa zat itu dapat terpisah menjadi gas, di mana massa zat itu dapat terpisah menjadi gas, padat, dan cair, atau gabungan dari ketiga zat tersebut. Itulah yang dinamakan termodinamika. Termodinamika ini di sini dia berkaitan dengan perubahan panas. Dia menentukan ada suhu, energi dalam, entropi, panas. Dia menentukan di situ. Termodinamika ini dia itu statistik berusaha menyelesaikan sifat-sifatnya. Di dalam termodinamika itu ada hukum termodinamika 0, hukum termodinamika 1, termodinamika 2, termodinamika 3. Di sini kita membahas tentang termodinamika 0, termodinamika 1, termodinamika 2, dan termodinamika 3. Di sini akan dijelaskan fungsi, maksud, dan contoh-contohnya. Bagaimana itu prinsip dengan termodinamika? Termodinamika itu dapat kita disimpulkan, kita apain termodinamika itu adalah mengubah formulasi. Dia mengubah formulasi problem ke dalam besaran. Yang membentuk termodinamika.
kemudian mengevaluasi sifatnya dan fungsi termodinamika tersebut dengan melakukan analisis pada formulasi yang telah disusun. Dan kemudian dia menyelesaikan permasalahan termodinamika dengan dukungan pengetahuan. Itulah prinsip-prinsip yang tadi. Kemudian termodinamika ini adalah sangat banyak digunakan. Hukum Knowles termodinamika menyatakan jika suatu benda berada dalam keseimbangan termal dengan benda ketiga, maka juga berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Hukum Knowles pertama itu dirumuskan oleh R.H. Froude pada tahun 1931. Misalnya contoh penerapan hukum Knowles itu, misalnya kita mengukur suhu teman kita menggunakan termometer air raksa. Kemudian kita mendapatkan hasil itu. Kemudian hukum ke-1 termodinamika. Hukum ke-1 termodinamika itu berkaitan dengan kuantitas energi dan transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya tanpa memperhatikan kualitasnya. Mempertahankan kuantitas energi merupakan perhatian utama. Hukum pertama termodinamika itu merupakan peluasan dari hukum kekekalan energi. Ada beberapa dalam disebut sebagai terminologi proses. Adiabatik tidak dapat berpindah panas, isotermal suhunya yang konstan, isobarik tekanan yang konstan, isohorik volumenya yang konstan. Proses adiabatik itu adalah proses adiabatik tidak memindahkan kalor. Oleh karena itu Q sama dengan 0. Saat sistem memuai secara adiabatik, W positif atau sistem bekerja, jadi A negatif. Ketika sistem memanfaatkan secara adiabatik, W negatif jadi A positif. Misalnya dengan rumus delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U adalah perubahan energi dalam dengan lambang K per Joule. Q adalah kalor atau kal atau joule. W adalah usaha atau kal atau joule. Contohnya, suatu gas itu dalam ruangan yang tertutup. Kita melepaskan kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha 2000 joule. Berapakah perubahan energi dalam gas tersebut? Di sini diketahuinya 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oke, maka diketahui Q sama dengan min 1000 kalori sama dengan min 4200 joule. W sama dengan 2000 joule. Maka yang ditanya di sini adalah delta U. Maka kita menjawabnya mencari solusinya dengan rumus delta U sama dengan Q kurang W. Q-nya tadi kan min 4200 joule. Maka kita masukin angka tadi. Jadi min 4200 joule dikurang positif 2000 joule. Maka dihasilkan min 6200 joule. Hukum 2 termodinamika. Hukum 2 dinyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan. Kalor itu mengalir secara spontan dari benda panas ke dingin. Spontan artinya tanpa bantuan usaha luar. Ya, spontan itu apa? Tanpa bantuan usaha yang di luar. Hukum kedua juga ini menegaskan bahwa energi memiliki kuantitas. Energi itu memiliki kuantitas dan kuantitas. Kuantitas dan juga kuantitas. Pernyataan Kelvin Flux
Tentang hukum kedua termodinamika itu, yaitu dinyatakan sebagai berikut. Tidak mungkin perangkat apapun yang beroperasi pada siklus penerima panas dari sudut yang lebih tinggi dan menghasilkan jumlah kerja yang bersih. Hukum kedua termodinamika ini juga membantu menentukan arah yang disukai dari suatu proses. Nah, di mana yang pertama itu adalah proses reversibel. Apa itu proses reversibel itu? Proses reversibel itu adalah proses yang dapat mengubah keadaan dan kemudian kembali ke keadaan semula. Dia dapat mengubah keadaan dari keadaan yang ini kemudian kembali keadaan yang semula. Yang kedua, ini adalah kondisi ideal. Semua proses nyata tidak dapat dirubah. Contohnya, sebuah mesin memiliki efisiensi 75%. Bila mesin tersebut membuang kalor pada suhu 127 derajat Celcius, reservoir suhu tinggi mesin tersebut bernilai. Di sini kan kita diketahuinya efisiensinya kan 75%. Maka kita akan sederhanakan. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 75 per 100 bagi berapa? Biar sama-sama dibagi. Kita dapatlah 25. 75 bagi 25 dapat 3, 100 bagi 25 4. Di sini diketahui T-nya itu 2. T2-nya itu sama dengan 127 derajat Celcius. Sedangkan rumusnya itu adalah 127 ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Maka yang ditanya di sini itu adalah T1. Yang ditanya dalam soal ini adalah T1. Maka jawab efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Maka kita masukkan nilai efisiensi tadi berapa? 3 per 4. Maka kita masukkan ke situ. Jadi 3 per 4 sama dengan 1 dikurang 400. 400 itu dari mana? Ini, yang dari T2 ini. Dari penjumlahan 127 ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Maka kita masukin 1 dikurang 400 per T1. Yang ditanyakan T1. Jadi kita apain? Kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka 400 per T1 sama dengan 1 dikurang 3 per 4. Maka kita turunkan 400 per T1 sama dengan itu 3 per 4. 1 dikurang 3 per 4. Maka kita sederhanakan. 1 itu kita gantikan. Itu kan pembilangnya kan 4. Jadi kita pindahkan 4 per 4 dikurang 3 per 4. Jadi 400 per T1 sama dengan 1 per 4. T1 sama dengan 400 dikali 4. 400 dikali 4, maka hasilnya adalah 1600 Kelvin. Oke, di sini dijelaskan hukum 3 termodinamika. Hukum termodinamika itu apa? Hukum termodinamika itu memberikan titik referensi. Dia itu memberikan. Di sini kan hukum 3 termodinamika ini memberikan titik referensi mutlak. Dia memberikan titik referensi mutlak untuk menentukan entropi. Apa itu entropi? Entropi yang ditentukan relatif terhadap titik ini disebut entropi absolut. Dan sangat berguna dalam analisis termodinamika reaksi kimia. Ini sangat
sangat berguna, banyak kita gunakan dalam reaksi termodinamika. Misalnya kan di industri apa kita menggunakan ini, maka termodinamika ini sangatlah penting dalam sebuah industri, lingkungan, itu sangatlah penting. Oke, entropi itu entropi zat kristal murni. Entropi yang zat kristal murni itu pada suhu 0 mutlak adalah 0 karena tidak ada ketidakpastian tentang keadaan molekul pada saat itu. Tidak ada kepastian tentang keadaan molekul pada saat itu. Di sini kita sudah menentukan apa itu termodinamika 0, apa itu termodinamika 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita sudah mengetahui perbedaan apa saja yang masuk ke dalam termodinamika 0, termodinamika 1, termodinamika 3. Dan contoh-contohnya apa saja. Karena termodinamika 0 sampai 3 ini berbeda. Misalnya contoh termodinamika 0 ini. Contoh termodinamika 3 ini adalah pada 0 mutlak. Itu pergerakan molekul. Pada pergerakan molekul gas itu berhenti menjadi. Misalnya kan energi kinetik. Sama dengan 1/2 KT sampai T0 Kelvin. Maka pada di sini kan dia bertanya itu pada suhu berapakah yang dimaksud dengan 0 mutlak? Suhu berapa yang dimaksud dengan 0 mutlak? Jawab 0 mutlak absolut 0. 0 mutlak absolut 0. Min T sama dengan 0 Kelvin, T dalam kurung Kelvin sama dengan T Celsius, C derajat Celsius ditambah 273 derajat Celsius. Sehingga T sama dengan O Kelvin sama dengan min 273 derajat Celsius. Jadi kita sudah mengetahui perbedaan antara termodinamika. Termodinamika itu terbagi apa saja? Ada termodinamika 0, termodinamika 1, termodinamika 3, 2, dan termodinamika 3. Dan prosesnya berbeda, apapun sifat-sifatnya juga berbeda. Maka disitulah kita dapat memahaminya dan bisa kita lakukan dan kita pahami dalam kehidupan kita. Dalam sebuah industri sangat diperlukan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf karena ini dalam proses belajar buat saya. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi melalui video ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.